Bukan kita nak mau datang klarifikasi. Ya. Oke, tapi sampai sekarang belum ada ya Ustaz ya? Belum ada. Ini ya. Sebentar Ustaz, izin sebentar sebelum saya masuk nih. Saya coba bawa informasi yang saya dapat dari podcast dari Buya Gus Rizal. Ya. Katanya begini. Ya. Kata Buya begini. Berdasarkan rakorda. Ya. Rakorda. Jadi hasil rakorda, kesepakatan rakorda. Saya tanya ke Buya, kenapa Buya? Apakah rakorda ini dibuat karena UAS akan datang? Ya. Ternyata tidak. Ini dulu, ini Ustaz. Ternyata tidak, tapi itu sudah dirancang lama. Kemudian, jadi Ustadz salah satu di antara majelis ulama. Iyalah. Kemudian yang menolak juga majelis ulama. Nah, nanti kita bahas. Itu dia. Ini jadi menarik nih. Gimana ceritanya, Ustaz? Ya. Jadi kita garis bawahi bahwasanya Al-Husam tidak menolak, bukan kontra MUI. Oke, sip. Itu dulu. Ini kita jelaskan sahabat ya. Jangan sampai ada ceritanya Al-Husam ingin menjatuhkan MUI. Jadi tolong narasi-narasi Al-Husam mencela MUI, Al-Husam menjatuhkan MUI. Enggak. Ya sudah, saya bikinkan surat pakai materai, tanda tangan, saya kirimkan ke Polres. Dan surat izinnya sudah turun ya. Polres sudah turun. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk memberikan informasi, edukasi dan advokasi tentang kehidupan ini atau seputar informasi yang luar biasa yang berkembang di tengah masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Ustadz yang lagi viral, Ustadz yang luar biasa. Orang kenal dengan Ustadz Habib. Tentu sudah tidak asing lagi. Yang lagi heboh saat ini bagaimana antara UAS dan MUI yang ditolak di Sumatera Barat. Hari ini tokoh itu telah kita hadirkan di tengah-tengah kesibukan beliau dengan kajian keilmuan dan yang lainnya. Alhamdulillah beliau sudah datang di tempat kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Habib ya. Kita bacakan dulu nih sahabat. Ustadz Habib, kita bacakan ininya. Fahari Emil Habib LC di PL kok diploma. Ya, postgraduate diploma. Diploma ini juga di Mesir juga ada diploma, Ustadz? Ada untuk S2-nya, karena S2-nya 2 tahapan. Jadi 2 tingkat itu namanya tamhidi. Belajar. Kemudian setelah itu baru riset atau al-bahath. Setelah selesai belajar 2 tahun, biasanya disebut itu postgraduate diploma. Oh gitu. 2 tahun berarti, Ustaz? 2 tahun. Kayak D2 di kita ya? Bisa, tapi ini untuk yang S2-nya. S2-nya? Ya. Oh, yang S2-nya nih? Ya. Bukan S1-nya ya? S1-nya LC. Oh ya, LC ya. LC-nya S1, diplomanya untuk S2-nya ya. Tapi di sini juga ada MH. Beliau dengan gelar adalah Tuanku Rajo Basa. Sudah bergelar rupanya. Alah, lo gelar. Alhamdulillah. Orang rumah orang Pekumbo, Ustaz? Orang rumah orang Pekumbo. Sumando. Kelahiran 26 November 1992, alamat Koto Tuharau, Kecamatan 50 Kota. Jadi kalau beliau jalan-jalan satu hari bisa dalam 50 kota sekalian kan? Ini kalau orang di luar Sumbar pasti bingung ya kan? Kemudian pengalaman beliau ini adalah ini yang kemarin pembina Yayasan Al-Husam Littafaqquh Fiddin. Yes. Izin Ustadz, ini apa artinya nih? Ini nama yayasan ya? Itu nama yayasan. Husam. Al-Husam apa nih artinya? Al-Husam itu kalau dalam bahasa Arab Husam itu sama dengan saif, pedang. Saif. Kasaif. Ingat ini Ustaz, pedang. Tafakuh ini apa nih Ustaz? Kita ingat fikih nih. Tafakuh apa nih? Itu mendalami. Li untuk ya. Ya, li tafakuh untuk mendalami agama. Oh, untuk mendalami. Itu tafa'ul dengan firman Allah juga ya. Liyatafaqahu fiddin. Oh iya benar. Liyatafaqahu fiddin. Masya Allah, luar biasa nih. Kemudian juga pengasuh program Timur Tengah SMA IT ICBS Pekumbu. Kemudian pendidikan ini ada Raudah ya. Kemudian ini STK SD, kemudian SD Kapau, kemudian MTS Tawali Parabe, MA juga Parabe, S1 Al Azhar. Al-Azhar jurusan ini Syariah Islamiyah. Syariah nih Ustaz ya. Postgraduate ini Tamhidi. Nah, itu yang kita sebut tadi. Apa tuh? Tamhidi ya yang 2 tahun sebelum riset. Belajar di kelas sebelum riset. Kalau di Mesir namanya tamhidi.
Riset apa ini? Sebelum riset. Sebelum riset penelitian. Ya. Artinya kayak ini ya, pembekalan untuk riset. Pembekalan untuk riset. Tapi ada gelarnya ya? Ada gelarnya di situ. Oh gitu. Apa yang diriset Ustaz? Kalau saya dulu saya meriset ijtihad maqasid Imam Al-Qurafi. Imam Al-Qurafi dalam kitab beliau Adz-Dzakhirah. Itu sebenarnya kita riset Apanya yang diriset? apa istilahnya? Yang diriset adalah beliau punya kitab fikih. Dan kita kaji dari kitab tersebut apa hasil ijtihad beliau yang dilandaskan kepada konsep usul maqasid. Maqasid. Jadi maqasid versi beliau Imam Qurafi itu sebenarnya implementasinya dalam kitab fikih beliau apa? Nah, itu yang kita cari. Itu dia ya. Ya. Tapi itu berkelompok, bukan cuma saya sendiri. Oh gitu ya. Jadi ada satu kelompoknya. tim riset. Tim lah ya. Gitu. Tim riset ya berarti ya. Tim riset. Kemudian Universitas Al-Azhar Usul Fikih 2017, S2 UIN Bukit Tinggi 2002. Kenapa tidak lanjut S2-nya di ini, Ustaz? Karena Covid alasan utamanya. Oh iya, COVID Karena ya. COVID. Jadi saya sebenarnya 2019 sempat balik ke Mesir selama 2 bulan dari Februari sampai awal Mei. Saya ketika itu mengurus penelitian juga, mengurus surat-suratnya, istilahnya kita nyebutnya di Mesir itu bara'ah. Kita urus ke 5 kampus di provinsi-provinsi lain selain provinsi Kairo. Saya sudah selesaikan itu, saya sudah tuntaskan itu. Bulan Ramadan saya kembali ke Indonesia 2019. Akhir tahun, awalnya rencananya awal tahun 2020 saya mau balik ke Kairo. Datanglah COVID. Oke. Oh, gara-gara COVID nih ya. Kalau enggak berarti dia memang tekad dia S2 di sini nih ya. Karena di Mesir kawan-kawan menyayangkan sebenarnya. Iya, karena jadi kenapa kita S2 di sini gitu ya. Proses tamhidi di Al-Azhar itu ketat. Konsepnya gagal ujian, DO, drop out. Di jurusan usul fikih yang saya yang sekarang itu yang lolos tamhidi itu cuma 10 orang. Sefakultas Seangkatan itu. saya. Seangkatan saya cuma 10 orang yang bisa menulis tahun itu. Selebihnya drop out. Orang Indonesia cuma 3 orang. Yang lulus Yang tamhidi angkatan ini. saya, iya. Drop up maksudnya dari tamhidi ini. Dari tamhidi. Kalau mereka tetap mau lanjut, mereka harus daftar dari awal. Ulang dari tahun pertama seperti itu. LC-nya kan sudah, berarti untuk S2-nya kan? S2-nya memang. Oke. Luar biasa nih. Itu yang disayangkan kawan kan. Orang susah payah, orang sampai DO, orang mafsul istilahnya gitu. Kamu sudah lulus malah kamu tinggalkan. Ya gimana lagi? Family come first saya bilang. Mana bahasa Inggrisnya itu? Ya, keluarga dulu ya. Iya, kalau mau bujang lo apa ke situ bisa aja sebenarnya, tapi enggak lah, keluarga nomor 1. Keluarga nomor 1. Iya. Iya, kalau bujang masih bisa sana ya. Bujang bisa. Covid hantam. Covid. Iya. Sudah dekat dengan istri, sudah berat langkah ke sana. Iya, itulah. Pengalaman organisasi ada pembina IPSI. IPSI ini Ikatan Pesilat. Ikatan Pencak Silat Indonesia. Pencak Silat Indonesia Kota Payakumbuh. Ustaz juga pesilat. Oh, tak pesilat lidah aja rupanya ya. Pesilat langkah juga. Alhamdulillah. Pembina ini. Iya. Masya Allah. Saya silat ambil silat Kumango yang suraunya. Kan ada versi silat Kumango yang belubus. Ada silat Kumango yang Kumangonya betul. Dari Malin Marajo. Kalau yang belubus itu dari Syekh Abdul Qadim. Saya ambil dari Syekh Abdul Qadim. Ini ada juga ininya. Silat ini ada ini juga Ustaz ya. Ada sanatnya. Ya? Ini silat ulama bukan silat parewa. Beda ya. Ini silat ulama ini. Silat Syekh Abdurrahman Kumango. Nggak pakai bakar kumayan. Bakar kumayan enggak. Kalau saya enggak pakai bakar kumayan. Ini belajar langkah. Ada 12 batangnya seperti itu. Masya Allah gitu ya. Baru tahu juga kita nih. Dan kita juga kalau silat Kumango yang aliran Syekh Abdul Qadim Belubus kita buka Syekh Abdul Qadir Belubus ini. Abdul Qadim ini kan silat dari Minang, silat nasional nih. Enggak, silat Minang. Syekh Abdul Qadim Belubus. Di mana dia, Ustaz? Di Belubus 50 kota. Oh, di Belubus 50 kota. Ya. Oh, kayak memang kita kurang referensi kayaknya. Menarik sebenarnya kalau kita mau baca ini nanti sejarah. Iya, benar ini kegemilangan masa lalu Sumatera Barat. Ya, agar kita terpancing, termotivasi untuk membangkitkan itu kembali, mungkin sekali-kali kita bahas. Nanti kita bahas nih. Soalnya ini jarang dibahas nih. Ya. Atau kita yang kurang baca ya. Tapi ini jarang ya diungkitkan. Tadi ini jarang. Orang kita juga berkesempatan barangkali meluruskan katanya silat itu khurafat lah, pakai jil. Enggak. Ini sekali-kali nanti bahas ini tadi. Nanti insya Allah kita bahas. Oke, kemudian juga Ketua Ikatan Pelajar Sumatera Tawalib 2009-2010 ya, nama OSIS di
Nama OSIS maksudnya? Ya, itu OSIS. Oh, OSISnya di mana ya? Madrasah kan OSIP. Oh, iya, iya. Nah, kalau ini IPSD. Wakil Ketua PPR PMI Mesir 2012. Kemudian pemimpin buletin informatika. Oh, penulis juga, wartawan juga nih, Ustaz. Wartawan juga. Masya Allah, editor Wartawan buletin. amatir. Editor buletin informatika. Wah, Masya Allah. Informatika 2014-2016. Ketua panitia writer entrepreneur betul? Ya, writer Di Mesir. entrepreneur, ya. 2014 ketua panitia Ormaba Al-Azhar 2014. Ya. Wakil Presiden PPMI Mesir Ya. 2017-2018. Masya Allah, Wakil Presiden ya. Itu kayaknya puncak karir organisasi saya ketika Di Mesir ya. Ya. Dia ada presiden dan wakil presiden berarti ya. Iyalah, presiden dan wakil presiden. Presidennya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq. Sekarang beliau di Tawaf TV Jakarta. Oh, itu presidennya. Ya, Ustaz wakilnya. saya wakilnya. Masya Allah. Jadi Saya ya nggak mungkin lah jadi presiden, kan kalau kampanye lucu jadinya. Ayo pilih Habib Pangeran. Oh, nggak lucu. Tapi ayo pilih Pangeran Habib. Kan enak. Oh, Jadi presiden namanya Pangeran. presiden sama pangeran, wakilnya Habib ya, Pangeran Iya, Habib. Pangeran Habib. Oke, karya tulis kupas tuntas hukum haid, nifas dan istita'ah. Iya, betul ya? Istihadah. Istihadah terjemahan, kemudian fikih sistematis bagian ibadah. Ya. Sahabat semuanya, di tengah viralnya Ustadz, nah kita mau ini sepintas siapa Ustadz Habib yang dikenal Ustadz Habib tadi ya. Panggil Ustadz Habib ya, Ustadz ya. Ustadz Habib. Ustadz Habib yang fenomenal hari ini. Nah, kita akan coba Ustadz izin kami mewakili dari publik yang ingin menanyakan seputar persoalan-persoalan yang viral tentang yang tak asing lagi, kemarin UAS ditolak MUI Sumbar. Ya. Nah, Ustaz ceritanya gimana? Ah, ini kita cerita dulu. Dari beberapa pertanyaan umat ini saya sudah ini cuma gimana ceritanya? Ah, gitu. Ustaz. Kalau kita bicara UAS secara khusus, maka sebenarnya jasa beliau terhadap yayasan kita itu tidak bisa dihilangkan ya. Al-Husam dengan Ustadz Abdul Somad tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dipisahkan tuh. Karena memang kita berdiri itu karena beliau yang memberikan motivasi agar kita membuat yayasan, agar tampak kemudian persatuan kita yang tokoh-tokoh, dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di Sumatera Barat. Karena di Riau, senior-senior kita, guru-guru kita juga sudah punya wadah yang menjadi pemersatu lah bagi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Riau namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat, pesantrennya Nurul Azhar. Nah, kita di Sumatera Barat kan tampaknya masih cerai-berai nih, masih satu-satu, misalnya solo lah perjuangannya. Nah, dibuatlah yayasan, tujuannya agar perjuangan kita itu bisa bersama-sama seperti itu. Nah, dibuatlah Al-Husam. Itu kita rapatnya di Harau ketika itu. Ya, ketika UAS Kapan didirikan? Sudah 1 tahun, lebih 1 tahun. Yayasan ini sudah Lebih 1 ya. tahun. Ya, UAS ketika Menkumhamnya sudah 1 tahun ya. Ya, yayasan resminya 1 tahun, tapi idenya sudah sejak 2019. Dikasih sama UAS atau Bukan, Ustaz? kalau ide berdirinya sudah lama. Kita istilahnya kumpul-kumpul, kemudian cari nama Al-Husam itu sudah dari 2019 ketika ya saya belajar silat lah. Jadi duduk-duduk habis belajar silat, nah kita ini pemuda surau harus punya satu wadah. Kita buat organisasi. Itu dulu yang memberikan ide itu Angku Abdul Fattah. Abdul Fattah ini alumni Temboro, Jawa Timur. Beliau sampaikan seperti itu, baik, insya Allah saya mau, saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya berikan ide, karena kita ingin menghidupkan kembali, kita ingin menyuarakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak mati dari Sumatera Barat. Orang kan barangkali menilai Sumatera Barat ini kajinya keras gitu ya. Nah, kita kaji tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita bisa tengok ya. Dari pesantren-pesantren tua di Sumatera Barat, kita akan tengok bahwasanya kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hilang dari Sumatera Barat. Ya, kalau di pondok pesantren pasti belajar sifat 20 lah, pondok tua pondok tua lah, sifat 20 pasti dipelajari. Berarti kita Sunni. Makanya tapi sekarang kan banyak dai-dai baru lah, dai-dai muda yang bahkan terkesan menyesatkan pendidikan kurikulum sifat 20. Padahal sifat 20 ini banyak juga orang yang masih mempelajari, dan memang konsep ini teruji berabad-abad, membantah ateis, membantah orang kafir, membantah orang-orang yang melenceng dari agama. Kita pakai sifat 20 seperti itu. Itu kemudian masalah fikih kita bermazhab, dan kita tetap menghargai khilafiyah. Kemudian kita juga mengakui tasawuf sebagai jalan untuk menyucikan diri, menyucikan jiwa. Nah, ini juga kita ingin luruskan melalui yayasan kita, bahwasanya tasawuf itu bukan ilmu Tasawuf bukan ilmu jalan di atas api.
Ya, awam kan masih berpikir seperti Artinya itu. kalau sudah tasawuf itu lebih nanti kepada ilmu kebatinan. Kebatinan berbeda dengan tasawuf. Kita ingin tekankan itu. Tasawuf itu lebih kepada tazkiyatun nafas, metode penyucian jiwa yang sudah dikurikulumkan menjadi sebuah cabang ilmu yang tersendiri. Kita ingin menyampaikan itu. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita buat himpunan ulama Sunni angkatan muda. Orang berpikir kan yang kaji sifat 20, tasawuf itu kan udah kaji orang-orang tua. Iya, iya. Oh enggak. Anak muda pun banyak mengkaji itu. Makanya kita ingin menunjukkan bahwasanya penerus kaji ulama-ulama kita dahulu, Nyek Parabe, Nyek Canduang, Syekh Jamil Jaho, Ya. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Ya. masih ada yang melanjutkan pendidikan itu di Sumatera Barat. Dan kita memang visinya seperti itu. Kesana memelihara, arahnya. ya, memelihara. Kita enggak ingin ya orang Minang ini terjebak dalam romansa kisah masa lalu saja. Oh, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dulu menjadi imam di Masjidil Haram. Namanya diambil tapi kurikulum pendidikannya enggak diambil. Ini masalah. Namanya diambil, kurikulumnya tidak diambil. Ya, kita biarlah orang ambil nama gitu. Di mana disembunyikan kurikulumnya, Nah Ustaz? itu siapa yang bersanad kepada beliau. Nah kita tengok murid-murid beliau di Sumatera Barat. Ada Syekh Ibrahim Musa, Oke. Syekh Sulaiman Arasuli Canduang. Iya. Nah, kita tengok sekarang kurikulum yang dipakai di 2 pesantren itu sebagai contoh apa. Iya. Nah kaji itu jangan terkungkung di pondok pesantren saja, tapi sampaikan juga di masjid-masjid. Oh, jadi idenya nanti Al-Husam ini mengambil kurikulum mirip pondok tapi disampaikan Disampaikan di khalayak umum. Sekarang kita kasihan loh. Anak-anak belajar di pondok A, orang tuanya belajar di TV B. Sampai pulang anak-anak ini ke rumah orang tuanya berdebat. Berdebat betul. Nggak ketemu dia. Nggak ketemu. Ini masalah. Nah, itu enggak satu dua. Tidak satu dua kita temukan. Makanya kita ingin menghidupkan lah. Kita enggak katakan mati juga, tapi kita bisa katakan bahwasanya di masjid-masjid orang enggak bahas ini. Cuma di pondok pasti dibahas. Iya. Masjid-masjid dibagi. Karena kan katanya begini, kaji itu harus dengan ini, kalau nanti terlalu tinggi nggak termakan sama apa namanya Ustaz, sama umat. sama umat. Betul. Tapi saya lihat sekarang kalau kaji yang dilakukan 1 kali 1 tahun enggak cocok itu. Maksudnya Ustaz? Sekali setahun kan enggak mungkin kita ngaji yang berat. Oh iya. Tapi sekarang kan di masjid-masjid majelis ilmu itu sudah dilakukan sekali seminggu. Ada yang bahkan setiap malam kajian. Bahkan di Masjid Raya Bukit Tinggi itu sehari mungkin 3 kali itu. Iya. Berarti kan kita punya potensi kajian yang umum, akan tetapi rutin. Daripada ngaji bebas, mending ada kurikulumnya, mending ada kitabnya. Misalkan nih masalah fikih, hari ini kita belajar toharah. Nanti kita belajar istinjanya, wudunya, tayamumnya, mandinya, sampai nanti jihad. Jangan kita tematik saja. Baru masuk, baru mengaji di situ udah jihad aja langsung, itu yang jadi masalah. Ya, pertama yang dibahas jihad dulu Ya. ya. Tauhidnya belum duduk. Tauhidnya belum duduk, istilahnya Akhlaknya belum. bagaimana mungkin jihad akan dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak pandai istinja? Masya Allah. Ini musibah. Tuh. Ya, makanya sebaiknya kita punya ide seperti itu. Jadi dasarnya memang adalah sebuah visi besar untuk keulamaan Sumatera Barat. Ya, membangkitkan ilmu. Membangkitkan ilmu. Artinya memunculkan ulama-ulama nanti ini, Ustaz? Ya, tentu saja. Oke. Memunculkan ulama. Tapi ini mulai menarik nih. Ya. Ketika kajian ini kan Ustaz mau terhadap ulama, tapi sekarang Al-Husam kayaknya dapat ujian. Mau niatnya ulama, tapi di awal nih beda nih Ustaz. Iya. Di awal ini adalah begitu mau peresmian kemarin Ustaz. Bukan peresmian yayasan, tapi peresmian gedung sebenarnya. Jadi gedungnya sudah ada. Gedungnya sudah ada. Jadi seperti ini. Kita sebenarnya dari dulu yayasan resmi kita mau undang UAS. Yayasan resmi kita mau undang UAS. Nggak bisa. Nggak ketemu. Nggak bertemu rueh je buku. Oke. 2 tahun yang lalu itu. Udah 2 tahun lalu ya. 2 tahun yang lalu. Kemudian alhamdulillah kita dapat kabar dari pengurus Masjid Al Mubarak tempat kita biasa mengaji. Bahwasanya ada tanah dekat masjid yang diserahkan kepada pengurus masjid. Mau dipakai untuk apa, yang penting bermanfaat bagi umat. Karena beliau melihat kami bergerak untuk umat juga, maka beliau pun menyerahkan kepada Yayasan Al-Husam. Dibangunlah gedungnya. Belum. Belum. Tanahnya sudah ada, maka kita pun dengan kawan-kawan berkelilinglah mencari dana untuk membuat pondasi. Rencananya kalau pondasi sudah ada, UAS datang peletakan batu pertama.
Karena kita berdiri juga atas jasa UAS. Jadi UAS diundang itu sudah lama. Kebetulan diundang sudah kebetulan bisanya rentang tanggal 1 sampai tanggal 4 November. Itu pun belum dapat tanggal pasti sebelum Agustus kemarin. Agus sudah dapat. Mohon maaf, bukan Agustus. Kita baru dapat tanggal pasti kedatangan UAS itu bulan awal Oktober inilah. Awal Oktober. Awal Oktober ini baru kita dapat tanggal pasti UAS bisa datang. Agustus kita masih dapat gambaran awal November. September saya hubungi rentang tanggal 1 sampai tanggal 4. Awal Oktober ini baru dapat tanggal 4. Ya, jadi ya. Tanggal awal Oktober dapatlah tanggal 4. Ya. Tanggal 4 rencana mau datang UAS. Rencananya UAS mau datang. 4 November kan? 4 November. Sebenarnya di Sumatera Barat tanggal 1 sampai tanggal 4 November. Di Sumatera Barat seluruhnya. Di Payakumbuh. Roadshow. Ya. Roadshow UAS. Tanggal 1 sampai tanggal 4. Ya. Maka ini tidak ada kaitan ya. Kita ingin tegaskan tidak ada kaitan dengan politik segala macam. UAS datang karena memang kita berdiri atas saran dari beliau, atas motivasi juga dari beliau. Beliau datang. Kita sekarang ada acara peletakan batu pertama, ya kita undang beliau. Iyalah, beliau yang memberikan motivasi agar kita berdiri, agar kita jalan bersama, kita undang beliau. Seperti itu kira-kira gambarannya. Itu gambaran nanti Ustadz yang hadir itu UAS sekedar hadir di situ lalu atau memang saya tidak terbayang masjidnya masjid mana Ustadz? Masjidnya Al Mubarak Tiakar. Masjidnya Al Mubarak nanti kita searching ya. Iya. Ada tanah di Mubarak. Di peletakan batu pertama UAS juga tablik akbar. UAS tablik akbar Di masjid? peletakan batu pertama ya. Kemudian kita juga insya Allah akan mendatangkan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu. Jadi rencana di tanggal 4 itu ya. Pagi atau rencana Ba'da kapan? zuhur. Ba'da zuhur ya. Ya. Ba'da zuhur mendatangkan UAS di masjid Tabligh Akbar dulu Al Mubarak. Peletakan batu pertama, kemudian penggalangan dana untuk membangun gedung. Nah, Ini rencana terbayang ya, ini ya? rencananya. Karena oke. UAS datang itu, ya UAS efek itu tidak bisa dipungkiri itu. UAS apa Sat? UAS efek. Efek UAS. Ya. Oh ya. Tidak cukup masjid sebenarnya itu. UAS efek itu tidak cukup masjid, lapangan bola maunya 6.000 sampai 8.000 kalau yang hadir. Iya benar. Tapi kemarin itu di Tiakar itu bisa panjang juga tempat mendengar keluar. Iya. Panitia seperti apa persiapannya Ustaz? Kita sebagai panitia ya kita siapkan diri. Yang penting insya Allah untuk dana kita sudah percayakan kepada Pak Eri Garuda, salah satu pengusaha di Payakumbuh. Bukan politisi ya, pengusaha. Ini penting nih. Iya. Berarti yang mendatangkan membiayai UAS bukan politisi. Bukan politisi, pengusaha. Yang membiayai UAS di situ adalah pengusaha. Dan beliau pun dari dulu sejak Covid udah berusaha mengundang UAS. Kebetulan ketemu kami pun ingin mengundang UAS, klop lah. Kami punya semangat dan link kepada UAS, beliau punya dana. Oh gitu. Terbayang. Jadi simbiosisnya terbayang ya. Tapi Pak Eri ini nggak ada kaitan dengan, mohon maaf kita sebut ya, tidak ada kaitan dengan politisi nggak? Nggak ada kaitan. Sekarang masalah sekolah, beliau satu sekolah dengan salah satu calon inisialnya S. Kalau rumah dekat, maka rumah beliau dan masjid beliau itu dekat dengan salah satu cawako yang inisialnya Z. Z bukan Zul ya. Bukan Zul. Kemudian kalau Oke. kemudian yang inisialnya S, inisialnya S itu juga pernah membawa Gubernur Sumatera Barat ke masjid beliau. Jadi beliau open. Orang open ya? Ya, beliau tidak terikat dengan calon manapun. Oke. Pokoknya asalkan kebaikan, yuk sini. Betul. Oke. Itu beliau. Bukan politisi. Oke. Jadi beliau ingin mengundang UAS dari dulu, susah. Kami juga mengundang UAS, insya Allah mudah. Susahnya di dana. Ya, kita punya semangat saja Al-Husam. Iya, betul. Al-Husam ini kita punya semangat saja. Yang penting ada guru. Bahkan kajian-kajian kita itu guru-gurunya tidak digaji itu. Ya. Kemudian yang penting semangat gitu ya. Al-Husam berarti dia sudah jalan nih Ustaz? Sudah jalan setahun. Kita kegiatan dulu baru yayasan. Oh, kegiatannya di masjid berarti? Kegiatannya di masjid, di rumah, Seperti apa gambarannya? di kafe. Seperti apa gambarannya Ustaz itu? Anak-anak muda berarti? Anak-anak muda, ustadz muda juga. Oh gitu. Ya, jadi kita misalkan hari Kamis malam. Hari Kamis malam itu kita ngaji kitab. Iya. Kitab Qawaid Fikih, kitab Usul Fikih. Ada 5 atau 6 orang, Ustaz? Ada 5-6 orang ustadz-ustadznya ya, tambah dengan jamaahnya nanti. Oh gitu. Kamis malam. Kemudian Oke. setiap awal bulan kita adakan diskusi ilmiah, membahas perkara-perkara yang kita sebutkan sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kita angkat ke forum ilmiah.
Misalkan orang sering membahas masalah doa bersama bid'ah. Ini pro doa bersama, ini kontra doa bersama, berdebat di Facebook, berdebat di WhatsApp. Nah, kita angkat di meja diskusi. Gitu. Tujuannya apa? Agar awam nanti tidak perlu lagi debat-debat di Facebook, di lapau. Jadi mereka tinggal ini tonton aja nih. Ini sudah didiskusikan oleh ulama. Apalagi debat kita tidak paham dasar ya. Betul. Ini bingung nih. Kan ini yang terjadi Iya, sekarang. betul. Itu kita lakukan setiap awal bulan. Insya Allah besok juga kita akan adakan tanggal 2 November dengan saya sendiri pembicara, ada Ustadz Khalilur Rahman, alumni Usul Fikih S2 Mesir, kemudian ada Ustadz Irwandi Nasir, ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Payakumbuh. Oke. Beliau ketua Irwandi Nasir, ketua PDM Payakumbuh. Ketua PDM Payakumbuh. Ya. Lalu Al-Husam ini maaf kalau ada terpotong-potong Ustadz ya. Al-Husam akhirnya dengan ada kegiatan ini gimana ceritanya kok sampai viral? MUI menolak. Iya, inilah yang sebenarnya kita sesalkan dan banyak pihak menyesalkan. Dan saya ingin kasih garis bawah dulu ya. Al-Husam itu tidak kontra MUI. Ntar kita garis bawah nih, bol nih. Al-Husam tidak kontra MUI. Itu catatan ya Ustaz ya. Al-Husam tidak kontra MUI. Maksudnya apa? Para guru Al-Husam juga adalah pengurus MUI. Majelis Ulama Indonesia, ya, guru-guru di Al-Husam juga adalah pengurus MUI. Ada anggota Ustadz juga anggota MUI. Saya nggak mau pamer soalnya, tapi pamer juga. Majelis Ulama Indonesia. Entar Ustadz, ini tapi kenapa kok jadi sampai begini? Majelis Ulama Nagari Kertotuo saya juga. Dan Majelis Ulama Kecamatan Harau saya juga. Majelis Ulama Kabupaten 50 Kota saya juga. Jadi Ustadz salah satu di antara majelis ulama. Iyalah. Kemudian yang menolak juga majelis ulama. Nah, nanti kita bahas. Itu dia. Ini jadi menarik nih. Gimana ceritanya, Ustaz? Jadi kita garis bawahi bahwasanya Al-Husam tidak menolak, bukan kontra MUI. Sip. Itu dulu. Ini kita jelaskan sahabat ya. Jangan sampai ada ceritanya Al-Husam ingin menjatuhkan MUI. Jadi tolong narasi-narasi Al-Husam mencela MUI, Al-Husam menjatuhkan MUI, enggak. Sekarang saya bikin analogi seperti ini. Misalkan saya pribadi, contoh nih ya mudah-mudahan ini legal ya. Saya kritik Presiden Jokowi. Apakah itu tandanya saya tidak cinta Indonesia? Beda antara membenci negara dengan mengkritik penyelenggara negara. Ketika saya mengkritik kepala sekolah, saya usulkan Prabowo lah. Presiden kita ganti. Ketika saya kritik Prabowo, bukan berarti saya separatis. Oke, paham maksudnya. Ketika saya mengkritik kepala sekolah, bukan berarti saya benci pendidikan. Baik, paham. Ketika saya mengkritik ketua MUI, ketua MUI itu bukan berarti saya mengkritik MUI-nya. Tapi tindakan ketua MUI apakah sudah sejalan dengan MUI? Apakah sudah lun tekili lah takalam segala macam? Apakah sudah mempertimbangkan itu semua? Itu wajar saja, itu dinamika. Nah, jadi jangan dibahasakan bahwasanya kami ingin menjatuhkan muruah MUI. Justru kami ingin menjaga MUI dari jatuhnya muruah MUI. Ingin menjaga MUI dari jatuhnya muruah MUI. Apakah jatuhnya muruah itu karena orang luar ataupun orang dalam? Itu tekad ya Ustaz ya? Yes. Wow. Oke, sip. Jadi kalau misalkan sekarang MUI itu direndahkan masyarakat, bahkan dikata-katai. Sekarang pertanyaannya yang membuat masyarakat menjatuhkan MUI sekarang apa? Kita cari itu. Alasannya kenapa? Nanti kita bisa menilai, publik bisa menilai sendiri apakah tindakan MUI yang dilakukan sekarang itu berdasarkan kajian memang atau itu tindakan impulsif. Takutnya kita itu adalah keputusan pribadi tapi membawa nama organisasi. Takutnya itu keputusan pribadi membawa organisasi. Saya rasa tidak mungkin itu Ustaz, karena dia kan pakai kop surat. Makanya nanti kita bahas. Oke, siap. Oke, lanjut Ustaz. Sekarang Ustaz analogi tadi sudah masuk ya. Oke, siap. Sekarang kita sudah urus ke lurah, sudah urus ke LPM, sudah urus ke Karang Taruna. Pokoknya masyarakat sudah menerima, lurah sudah menerima, Polres juga sudah menerima. Kesbangpol juga sudah menerima. Tapi hebatnya Polres dan Kesbangpol ini mereka meminta kepada kami bikin surat, Ustadz, ini acara kampanye atau tablik akbar? Saya bilang, ini acara tablik akbar. Kata orang Polres, Ustadz, kalaupun kampanye kami tidak akan melarang, tapi suratnya beda. STTP yang diurus kalau
kampanye STTP. Tapi kalau acara bukan kampanye ya sudah izin keramaian. Ya. Istilahnya polisi tidak mempermasalahkan. Kalau memang Ustadz sekarang acaranya tidak kampanye, kami ingin surat keterangan bahwasanya acara ini bukan kampanye. Ya sudah, saya bikinkan surat pakai materai, tanda tangan, saya kirimkan ke Polres. Dan surat izinnya sudah turun tuh ya. Polres sudah turun. Polres sudah turun. Tapi turunnya baru kemarin ya, hari Senin kemarin. Ya, Oke, pokoknya seperti- berarti sekarang publik ingat ya, surat izin sudah turun dari Polres. Bahkan yang pertama kali kami datangi Polres, dan Oke. Polres itu menyambut luar biasa. Iya, acara iya, kita. iya, iya. Ya, menyambut luar biasa. Nah, sekarang hari Selasa, hari Senin kita mendatangi Polres, kita bertanya lah, berkoordinasi apa yang kira-kira bisa kita lakukan ya. Istilahnya naik batanggo naik bajanjang turun lah. Istilahnya kita menghargai juga MUI, bikinlah surat permohonan rekomendasi dari MUI, bukan izin. Ya. Rekomendasi saja dari MUI. Rekomendasi ya. Rekomendasi saja. Oke, Sehingga siap. Selasa, salah Itu hari apa tuh? hari Senin ke Polres. Surat turun kapan? Surat dari Polres. Surat dari Polres seminggu kemudian. Seminggu setelahnya. Ya, seminggu setelahnya. Oke. Balik lagi ya. Balik. Hari Selasa, kita hubungi Ketua MUI Kota Payakumbuh, Buya Erman Ali. Kita ingin mengantarkan surat. Kata beliau, cukup kirim lewat WA saja. Iya. Oke, nah masalah. Kita juga siap datang, tapi beliau minta kirim lewat WA. Dibalas oleh beliau yang kira-kira isinya menyatakan bahwa kami tidak perlu bikin surat rekomendasi. Sebab sebelumnya juga Ustadz Adi Hidayat melaksanakan kegiatan tablik akbar tanpa surat rekomendasi MUI, kegiatan tetap jalan. Gitu kata beliau. Ya bahasa awaknya lah, kami menunggu undangan saja. Oke, kami menunggu undangan kata. Berarti kan secara lisan walaupun tidak tertulis secara formal, beliau merestui acara Buya Erman Ali, karena memang beliau perti. Ustadz Abdul Somad juga perti Tarbiyah Islamiyah sama. Alhamdulillah kata kami, insya Allah Buya, kalau masalah undang-undang gampang itu kan, tidak masalah. Tapi kemudian hari Rabu, kebetulan saya ketika itu ngaji ke Buya Zamzami, saya dapat dari Facebook, dari WA seperti itu. Ini apa-apaan kata Pak Eri, pemodal acara kita, yang mendanai acara kita, insya Allah kan, Pak Eri Garuda katakan ini apa-apaan ini penolakan MUI. Saya bilang, mertua juga tanya pada saya, ini kok acara ditolak ya oleh MUI seperti itu. Yang ditolak pokoknya katanya berdasarkan kajian acara ini ada politiknya seperti itu kan. Ada politiknya, padahal ini acara pemodalnya jelas, kemudian ngundangnya udah juga lama seperti itu kan. Dituduh berpolitik, ujung-ujungnya apa? MUI menolak tablik akbar. Di garis bawah itu di suratnya menolak tablik akbar. Sehingga hari Rabu sampai Kamis pagi Di jadwalnya itu MUI menolak tablik akbar. Ya, menolak tablik akbar. Sebentar Ustaz, saya coba menghubungkan informasi yang ketika kita podcast Ustaz Gus Rizal, Buya Gus Rizal. Katanya ada di bagian atas. Apa tuh Ustaz? Atas itu pertimbangan kesimpulan. Pertimbangan kesimpulan. Ya, kesimpulan surat tetap poin terakhir. Bla 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 bla. Nah, sekarang seperti ini simpelnya. MUI menangkap bahwa acara kita terindikasi ada politik. Ya. Sehingga MUI menolak tablik akbar. Sekarang indikasi politiknya tidak ada. Oke. UAS mendukung tuh urusan UAS. Tapi acara kita apakah acara politik? Kan bukan acara politik. Acara kita tablik akbar. Acara kita tablik akbar. Berarti sesuatu yang ditakutkan MUI tidak ada. Harusnya yang dilakukan MUI apa? Saya nggak berani jawab. Saya tidak ahli di bagian itu. Mestinya apa nih Ustaz? Gini ya, MUI menolak tablik akbar karena menurut kajian MUI acara ini bisa ditunggangi politik. Itu ada tulisannya. Ya, istilahnya pertimbangan sebelum keputusan ada terakhir. Ditulis ya. Ya, karena berdasarkan kajian MUI, katanya kajian gitu kan. Acara ini ada politik seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan seperti itu, maka poin keempat MUI menolak tablik akbar. Nanti suratnya barangkali ditampilkan di nanti video. Kalau di video ditampilkan. Ditampilkan nanti di video. Nah, jadi sekarang kalau ternyata acara kita tidak ada unsur politiknya, harusnya MUI cabut surat lah. Mohon maaf karena ternyata kajian MUI salah. Simple. MUI cabut surat. Harusnya ya. Harusnya MUI cabut surat. Oke. Simple. Oke, saya balik nih Ustaz. Saya balik ini. Artinya ini di hari apa nih? Ini Rabu. Hari Rabu. Tapi tunggu dulu, Rabu malam. Kamis kan MUI dibully orang.
Kamis dibully orang, Mui. Iya, dari Rabu malam sampai Kamis dibully orang. Karena sudah viral di Facebook. Ya, karena sudah viral di Instagram. Oke. Payakumbuh kini kalau nggak salah tuh. Hah? Nah sekarang salah satu kawan kami Ustadz Rijal itu beliau ingin bertanya secara personal bukan secara organisasi kepada Buya Erman Ali karena sama-sama Perti. Betul. Kenapa bisa sampai muncul penolakan? Padahal kemarin Buya seolah-olah sudah sepakat acara kita akan dilaksanakan. Ya, itu Rijal, bukan Al-Husam. Rijal ingin berjumpa Rijalnya Buya siapa Erman. nih, Ustaz? Rijal ini salah satu kawan kita juga, Oke, panitia siap. juga. Oke. Nah, tapi dia kan sama-sama Perti dengan Buya Erman Ali. Kamis, saya dapat telepon dari sekretaris umum MUI Payakumbuh. Nelpon dia, kenapa Habib? Katanya mau ke sini. Siapa bilang saya mau ke sana? Saya nggak tahu. Saya blank nih. Saya nggak tahu Rijal mau ketemu dengan Buya Erman. Saya nggak tahu. Oke, berarti Ustaz tidak tahu informasi akan ketemu dengan. Blank. Oke, siap. Ya, siap. saya nggak tahu apa-apa. Di telepon katanya mau ketemu, kata Sekum MUI. Enak. Siapa bilang saya mau ketemu? Kalau saya mau ketemu sebagai panitia, sebagai Al-Husam, maka saya akan mengirimkan surat dulu. Izin berjumpa, izin bertemu seperti itu. Kalau misalkan kita ikuti ADR Ya. atau saya yang hubungi beliau langsung. Ya. Sekarang kalau yang menghubungi adalah Ustadz Rijal kepada Buya Erman, berarti itu pertemuan personal, bukan pertemuan antar organisasi. Bukan pertemuan Husam tadi ya? Ya, Oke. ternyata ini Ustadz Hanan ini dengan Buya Erman Ali sudah menunggu tanpa saya tahu. Itu jam berapa nunggunya? Saya dapat telepon sekitar jam 11 Malam, 11 siang. siang. Ya, Oke. saya dapat Hari telepon Kamis sekitar ya? Hari Kamis. Hah? Sehingga saya sampaikan kalau memang perlu klarifikasi dengan MUI, ini surat kan sudah viral nih. Harusnya kan klarifikasi sebelum bikin surat. Iya. Harusnya klarifikasi sebelum bikin surat. Sekarang suratnya sudah kadung viral, MUI sudah terlanjur dibully oleh masyarakat. Kemudian beliau menelpon-nelpon saya. Nelpon-nelpon saya ingin berjumpa. Saya katakan kalau memang perlu bertemu, kami pun sebenarnya tidak butuh surat. Kami insya Allah datang. Saya sampaikan seperti itu. Saya pun siap-siap. Saya ajak Ustadz Apriya Putra, salah satu guru Al-Husam juga. Siap-siap kita menemui Buya Erman Ali, Buya Apriya, kata saya. Siap. Ternyata kita lagi siap-siap beredar video Ketua MUI memberikan klarifikasi lah istilahnya. Isi klarifikasinya ternyata bukan mencabut surat. Ketua MUI mana? Buya Erman Ali. Oke. Buya Erman Ali langsung. Apa kata Buya? Nah, ya beliau tidak akan pandai bikin video ya, kita boleh jujur ya. Beliau sudah senior. Beliau tidak akan pandai bikin video. Pasti ada yang bantu beliau bikin video sekarang. Tanyanya siapa di belakang tuh. Oke. Nah, sekarang beliau bikin video yang menyatakan bahwa kami tidak menolak tablik akbar. Tapi karena acara ini ada unsur politik praktis, makanya kami tidak ingin ada unsur politik praktis. Nanti barangkali cuplikan video bisa diputar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erman Ali, Ketua MUI Kota Payakumbuh, menyatakan bahwa ada penolakan terhadap kehadiran UAS sebagai penceramah tabligh akbar di Kota Payakumbuh. Itu sebenarnya MUI tidak menolak kehadiran UAS memberikan ceramah tabligh akbar di Kota Payakumbuh. Tetapi karena ada unsur politik praktis di dalamnya, setelah kami lihat dan kami perhatikan, dan juga informasi-informasi dari yang lain, sehingga sesuai dengan keputusan Rakorda MUI beberapa hari yang lampau, bahwa kalau ada mubalik baik yang di luar maupun di dalam Kota Payakumbuh, itu tidak mengizinkan mendakwakan atau menyampaikan pengajian melalui tabligh akbar dengan berpolitik praktis. Maka oleh sebab itulah kami melarang hal yang seperti itu, dan bukan melarang kehadiran dari UAS untuk menyampaikan tabligh akbar. Nanti kita harus mengerti dan harus tahu bahwa pelarangan itu bukan tabligh akbarnya, tapi karena ada mendukung satu calon dari beberapa calon yang ada di Kota Payakumbuh. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan agar masyarakat Payakumbuh mengerti dan mengetahui hal itu, dan jangan menjadi suatu persoalan yang mengakibatkan pecah belahnya kita di Payakumbuh ini. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beliau sampaikan seperti itu, sehingga kami pun malas jadinya mau klarifikasi apa. Surat sudah keluar, video juga sudah keluar, dua-duanya poinnya sama, tapi ada ketidaksesuaian. Apa itu? Di surat dikatakan menolak tabligh akbar, di video dikatakan tidak menolak tabligh akbar.
Ntar Ustaz. Ya. Di surat tadi tidak menolak tabligh Tabligh akbar. akbar. Di Kata video, Ketua MUI ya, tidak menolak tabligh akbar. ya, yang di video tidak menolak tabligh akbar. Mana dulu? Yang dulu mana yang dulu? Surat dulu Yang dulu atau surat video? dulu. Oke. Surat dulu baru video. Tapi yang di video itu tontonlah. Kita juga tidak akan mendapatkan pernyataan detail, ya tegas. Oke, Jadi siap. acara UAS ini ditolak enggak? Kita kan inginnya jawaban seperti itu. Enggak memberikan jawaban tegas juga. Kemudian ternyata di Kamis malam dan Jumat malam dalam acara yang disiarkan di Padang TV, Hanan Putra sebagai Sekretaris Umum MUI Kota Payakumbuh menyatakan, kami bukan menolak tabligh akbar katanya. Kami menolak memberikan rekomendasi. Ini namanya plan ini. Kalau memang mau mengubah pernyataan, cabut dulu surat pertama. Baru bisa dikatakan kami tidak menolak tabligh akbar, tapi kami menolak memberikan rekomendasi. Sudah jelas tertulis di surat itu menolak tabligh akbar. Tidak bisa ngeles dibatalkan dengan lisan, tidak bisa. Surat dibatalkan dengan surat. Artinya kalau istilahnya secara Al-Husam dan tim, kalau memang kami tidak menolak, cabut dulu kalimat menolak. Yes, cabut dulu atau revisi surat. Revisi Kan nggak masalah. surat. Revisi. Surat. Ya, mohon maaf. karena Maunya seperti apa Ustaz? Maunya seperti kita apa? kalau Ya. MUI bijaknya. Kalau MUI bijak, pertama kali MUI itu harusnya menelpon kami, menelpon saya. Ustaz, ini kan senior kita sebenarnya beliau ini. Senior kita Satu alumni Al-Azhar juga. Satu Al-Azhar juga. Harusnya beliau telepon, Ustaz Habib. Ini kan ada acara UAS nih di Payakumbuh. Iya, Ustaz. Saya akan jawab. Kampanye enggak? Saya bisa jawab. Enggak kampanye, Ustaz. Kalau saya mau kampanye, mending saya bawa UAS itu ke Bukit Tinggi atau ke Agam, karena ayah saya calon wakil bupati Kabupaten Agam. Ngapain saya bawa ke Payakumbuh untuk menolong bapak orang? Enak, bapak kita ditolong. Ngapain bapak orang ditolong? Kalau kita mau Iya, iya. berpolitik, Ya. ini acara murni ilmiah. Andai dia mau menelpon. Kalaupun ditakutkan ada acara politik, MUI bisa bikin surat. Kami mendukung kegiatan ilmiah yang terjadi di Kota Payakumbuh, tapi kami memberikan pesan kepada panitia atau memberikan himbauan kepada panitia, jangan sampai acara ini ditunggangi oleh politisi, ditandatangani oleh sekretaris dan ketua. Mantap, itu MUI bijak. Kalau misalkan MUI takut politik. Oke. Ya, jadi kami menerima Oke. UAS di negeri kami. Nampak gambarannya. Oke. Tapi kami himbau panitia pastikan acara kita bebas dari kegiatan politik praktis. Siap, alhamdulillah. Sekarang ketika surat MUI keluar sudah viral, saya katakan pada kawan-kawan, tidak usah takut. Itu kan surat penolakan, bukan surat pelarangan, saya bilang. Iya. Itu surat penolakan, bukan surat pelarangan. Acara kita tetap lanjut. Yang penting surat dari lurah, yang penting surat dari Polres. Iya. Ya, saya sampaikan seperti Iya. itu. Jadi kita tidak ingin sebenarnya berkonflik dengan MUI. Ya, kemudian ternyata dipancing-pancing juga oleh ceramah Ketua MUI Sumatera Barat. Live-nya di TikTok, khutbah Jumatnya seolah-olah playing victim, merasa jadi korban bahwasanya ini panitia tidak menghormati MUI seperti itu. Nah, kita bukan tidak menghormati MUI. Tapi itu ini dugaan ya saya. Masih dugaan. Masih dugaan. Ya, Oke, masih siap. dugaan, tapi sudah dikeluarkan keputusan yang telak menolak tabligh akbar. Oke. Ya. Itu oleh panitia di Payakumbuh. Ya. MUI dari Payakumbuh. MUI dari Payakumbuh. Oke, siap. Baik Ustaz, kita minum dulu nih. Minum. Ini berat nih. Ini nggak ada sponsor. Masya Allah, nggak ada sponsor Ustaz. Oke, Itu gambaran. Itu gambaran ya. Tapi Ustaz, ini kalau dalam teori MUI itu kan bukan MUI itu kan mitra pemerintah, bukan orang yang berhak. Bahkan mohon maaf, Pak, kalau nggak salah tolong benarkan saya. Fatwa MUI pun kalau tidak diikuti tidak masalah Tidak kan? masalah. Lalu Fatwa bukan qada. ya, fatwa bukan koda. Artinya MUI bukanlah institusi. Dia sebagai kalau nggak salah bagian ahli atau mitra pemerintah. Kalau secara organisasi MUI itu ormas tuh. Ormas kan? Yes. Mitra pemerintah atau ormas lah ya, ormas. Dibilang mitra pemerintah Karena dia juga- bukan kaki tangan pemerintah, bukan Tapi tim lembaga ahli, pemerintah. masuk tim ahli dia Bisa. kan? Tim ahli ya. Ormas yang disegani oleh pemerintah lah bahasa kitanya ya. Karena dia juga masuk semua organisasi kan, Ustaz? Ya. Organisasi kan? Hmm. Kumpulan semua organisasi yang ada mau Perti, mau Muhammadiyah, NU, semua Muhammadiyah, masuk ya. semuanya masuk. Masuk, maka ada di MUI di situ dengan berbagai keahlian. Ya, Betul Ustaz ya? Dengan berbagai keahlian gitu ya. Ya. Sehingga sebenarnya acara tidak ngaruh kan soal, berarti kan secara ini kan soal penolakan nggak ada di MUI. Ya, itulah. Ini. Apa Ustaz? Yang perlu kita pertanyakan, ini
tokoh MUI yang lain mana gitu sebenarnya. Tokoh MUI yang lain mana? Sekarang ketua MUI 50 kota, saya tidak sebut nama, hari Rabu itu nelpon saya. Ustadz kaget katanya. Saya kaget mendapati surat ini sudah viral. Oke. Memangnya yang mengeluarkan surat ini Seku MUI Payakumbuh nak menelpon Habib dulu katanya. Oke. Ya, Saya terbayang gitu. Saya bilang, enggak bang, saya panggil abang sama, walaupun beliau lebih tua daripada Ustadz Somad, tapi saya panggil Ustadz ketika itu. Ya, enggak Ustadz, enggak ada saya ditelepon. Itulah kita sayangkan kata beliau. Kita sayangkan kenapa enggak klarifikasi dulu sebelum keluarkan surat. Sekarang sudah viral, sudah heboh. Iya. Sudah heboh, orang baru minta klarifikasi dengan panitia. Apalagi yang mau diklarifikasi? Oke. Ya, simpel saja sebenarnya. Kalau memang tindakan pertama itu dilakukan impulsif, istilahnya rasa-rasanya kita akan jadi pahlawan ketika menolak UAS tablik akbar di Payakumbuh. Nah, ternyata tidak jadi pahlawan. Diviralkan surat barangkali tujuannya ini pasti awam masyarakat akan mendukung MUI. Ternyata tidak, dibully. Makanya sibuk mereka ini minta-minta berjumpa dengan Al-Husam, seperti minta-minta klarifikasi seperti itu. Dituduh pula kita yang tidak mau datang klarifikasi. Bukan kita tidak mau datang klarifikasi. Ya. Oke, tapi sampai sekarang belum ada ya Ustaz ya? Belum ada. Ini ya. Sebentar Ustaz, izin sebentar sebelum saya masuk nih. Saya coba bawa informasi yang saya dapat dari podcast dari Buya Gus Rizal. Ya. Katanya begini. Ya. Kata Buya begini. Berdasarkan rakorda. Ya. Rakorda. Jadi hasil rakorda, kesepakatan rakorda. Saya tanya ke Buya, kenapa Buya? Apakah rakorda ini dibuat karena UAS akan datang? Ya. Ternyata tidak. Ini dulu, ini Ustaz. Ternyata tidak, tapi itu sudah dirancang lama. Kemudian hasil rakorda adalah, ini nanti kita bisa coba bacakan ya Ustaz ya. Ya. Izin, karena ini datanya ada. Ya. Sebentar. Di poin 5 Ustaz, rekomendasi MUI Sumatera Barat kegiatan pemilu kepala daerah di Sumbar. Poin kelima ada tentang kepada para mubalik untuk tidak menggunakan masjid, termasuk surau dan musala untuk kegiatan kampanye atau mendukung calon yang ikut dalam pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota karena berpotensi adalah berkompetisi. Adalah berkompetisi adalah saudara-saudara sesama muslim. Kata Buya, kata Ketua MUI, saya tidak sebut Buya Gus Rizal, tapi Ketua MUI, Ketua MUI, ini dasar surat, kenapa UAS ditolak. Surat rekomendasi ditolak, bukan UAS. Kata beliau, andaikan siapapun ulama yang datang selain UAS pun akan tidak diberikan rekomendasi karena mengawal rakorda MUI. Kalau berpolitik, di garis bawah itu. Kalau berpolitik kalau kampanye, kalau mendukung-dukung di masjid. Sekarang andai bijak MUI tanya pada kami, ini acara politik atau tablik akbar? Simpel sebenarnya. Iya. Kami pribadi tidak melanggar rakorda. Secara halusyamnya Ustadz mendukung hasil rakorda? Ada beberapa hal yang perlu dikritik sebenarnya ya. Oke. Masalah apalagi masalah penyebutan dai luar dan dai lokal. Ada di sini ya? Yes. Di ini. Oke. Apalagi di ceramah-ceramah Buya Gus Rizal juga. Apa itu Ustaz? Mungkin boleh disampaikan Ustaz. Ya, masalah dai luar, dai dalam seperti itu, dan dari dulu juga sudah banyak seperti itu ya. Saya tidak tahu apakah ada sentimen pribadi atau tidak di sini. Saya tidak ingin berspekulasi. Tapi boleh jadi kejadian ini berhulu kepada tahun 2019 ketika pilihan UAS menang di Bukit Tinggi. Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Silakan tanya itu nanti kepada beliau. Ya. Kemudian itu menghasilkan hasil sekarang. Ya. Sekarang dai luar yang akan datang ke Sumatera Barat. Kita sebenarnya ingin tanya pada MUI ya, yang dilarang itu tablik akbarnya atau politik praktisnya atau ustadz memberikan dukungan. Oke. Ya, kan ada beberapa hal. Ustadz memberikan dukungan boleh enggak? Ustadz memberikan dukungan boleh atau tidak? Ya. Oke, sip. Kalau saya pribadi ini terbantahkan. Masa enggak boleh? Ustadz maju aja boleh? Mestinya boleh, Ustadz. Ustadz maju aja boleh? Ustadz Irsyad Safar, Ustadz. Oke. Maju tuh, enggak memberikan dukungan. Maju ya. Maju boleh. Tapi kata Buya, kalau mau maju tuh cabut dulu. Boleh maju, tapi cabut dulu dari MUI-nya. Iya, enggak masalah cabut dari MUI, tapi apakah dicabut keulamaannya? Oke. Cabut dari MUI oke. Cabut MUI oke ya. Oke, no, keulamaan enggak ya? Masa keulamaannya dicabut? Sip. Oke, sip. Kemudian yang kedua,
Kalau yang ditolak adalah politik praktis, ya, yang ditolak adalah politik praktis, gampang. Buat aja fakta integritas atau buat saja perjanjian dengan panitia. Kalau panitia terbukti ini gitu ya, ya. acara akan kami bubarkan. Berdasarkan rekomendasi hasil rakorda Ya. bahwa poin ini bla 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 gitu Ya. ya. Tidak Poin boleh ini. praktis. Ya, tidak boleh politik praktis, gampang. MUI Oke, tinggal siap, bilang. sepakat. Oke. Kalau misalkan Terang, ada terang. pelanggaran, kami siap untuk dibubarkan. Misalkan kami sebagai panitia buat pernyataan Iya, seperti iya, itu. iya. Kemudian kalau misalkan yang ditolak adalah kampanye di masjid, itu kami sepakat. Sepakat ya, kampanye tidak boleh di Kampanye masjid. tidak boleh di masjid. Karena itu juga akan kaitannya Itu dengan KPU juga bermasalah. Tidak boleh di Ya, tempat bermasalah wisata, tidak boleh di masjid. Ya, tidak boleh di masjid. Kita Oke. sepakat. Nah, tapi yang kita tidak suka sebenarnya dari keputusan ini ada dikotomi antara dai luar dan dai dalam. Ini bukan dengan Al-Husam masalahnya, tapi dengan umat Islam. Ya, andai nanti MUI Riau buat juga pernyataan seperti itu. Ya, jangan ulama dari Sumatera Barat datang ke Riau karena ulama Riau lebih paham masalah Riau daripada ulama Sumatera Barat. Ini kan Islam itu datang mempersatukan kita. Tidak beda Al-Quran Riau dengan Al-Quran Sumatera Barat. Tidak beda hadisnya di Riau dengan hadis Sumatera Barat. Ini dibuat-buat narasi-narasi ahlul balad adra bima fihi seperti itu ya. Ahlud dar adra bima fihi, sahibud dar adra bima fiha seperti itu. Tidak usahlah pakai narasi-narasi bahasanya orang dalam lebih paham kejadian di dalam. Belum tentu juga orang dalam paham dengan kejadian di dalam. Nah, sekarang contoh Pak Zul. Pak Zul kenal enggak dengan semua calon wali kota kita? Enggak juga. Enggak juga. Orang dalam pun belum tentu paham. Kaidah ini boleh kita pakai untuk bijak-bijak, tapi bukan untuk melahirkan sebuah keputusan yang paten. Karena gitu. ini tetap asumsi. Orang Oke. dalam apakah lebih paham kejadian di dalam rumahnya? Belum tentu. Boleh jadi orang di luar melihat lebih utuh daripada orang yang berada di Helicopter dalam. view. Yes, helicopter view. That's what I'm talking about. Enak. Biar gaul dikit. Iya, iya, Jadi iya. ada istilah-istilah seperti Iya, itu. iya, betul, betul, Jadi betul. jangan kita sempit Oke. aja, orang dalam lebih paham. Dan jangan lagi pakai istilah dai luar dai dalam ini. Bagian ini Ustaz tidak setuju ya? Enggak setuju saya. Oke, sip, sepakat. Oke. Saya mau bermasalah. Sekarang masalah dengan Al-Husam apa? Al-Husam dituduh berpolitik praktis. Padahal kita enggak berpolitik praktis. Sebentar, yang Al-Husam dituduh berpolitik praktis. Ya, panitia lah ya. Panitia dituduh oleh MUI. Payakumbuh. Yes. Oke. Indikatornya apa? Indikatornya apa? Surat tertulis. Oh, surat tertulis tadi ya. Surat tertulis. Kemudian di Oke, video sip. juga dikatakan seperti itu. Acara aja belum terlaksana sudah dibilang ada politiknya. Oke. Ini bermasalah. Berarti MUI sudah menuduh panitia berpolitik padahal kita tidak berpolitik. Iya. Yang kedua, MUI mengeluarkan surat tanpa klarifikasi dulu dengan kami panitia. Ya. Ketika ini terjadi, saya pribadi kita tetap lanjut acara, ndak usah. Tapi provokasi-provokasi di mimbar-mimbar ceramah, kemudian juga meme-meme, tulisan-tulisan yang dibuat di halaman Facebook Ketua MUI Sumatera Barat, itu melukai ulama kita. Ada bahasa beliau, guru antum bisa baca kitab, saya alhamdulillah juga bisa baca kitab. Guru antum tamat Mesir, saya juga alhamdulillah tamat luar negeri. Itu kan bahasa yang tidak perlu sebenarnya. Saya inginnya MUI itu harusnya menjadi perekat umat, pemersatu umat, bukan malah memprovokasi umat dengan cara curhat di atas mimbar. Ustaz nggak setuju nih? Nggak setuju saya. Oke. Masa curhat di atas mimbar? Masa ulama bermasalah sekarang? Ulama sedang bermasalah. Kita minta awam untuk menyelesaikan. Kan betul berarti kalau kita curhat pada awam berarti kita minta umat yang menyelesaikan, bukanlah Ya. ulama yang lebih senior yang menyelesaikan. Jangan kepada awam. Jadinya ya seperti sekarang. Sekarang surat MUI, mungkin niat MUI baik. Niatnya apa? Dibuat surat agar umat tidak terpecah. Itu MUI mana? Ya MUI Payakumbuh lah. MUI Payakumbuh. Ya, agar umat tidak terpecah. Saya komen kepada Hanan Putra, Bang, saya bilang, tanpa atau ada UAS, gara-gara politik orang tetap akan berpecah. Saya bilang seperti itu. Bukan UASnya yang bikin umat berpecah. Memang politik ini yang bikin orang pecah. Saya bilang seperti itu. Jadi jangan disalahkan UASnya. Jangan disalahkan UASnya. Ini seolah UAS datang disalahkan. Enggak, bukan UAS yang datang salah. Nah, sehingga kalau misalkan ada asumsi-asumsi seperti itu, hilangkan dulu asumsi-asumsi itu. Takutnya kita punya mental reflection. Kita yang berpolitik, orang yang kita tuduh untuk berpolitik. Ya, iya. Panitia tidak berpolitik, tapi Ya. seolah-olah tertuduh berpolitik sekarang. Bahkan panitia dituduh pula menjatuhkan MUI, padahal kita panitia juga adalah anggota MUI. Ya, tadi itu yang kita jemput ya. Sebenarnya Ustadz Habib sendiri juga ternyata adalah Pengurus MUI kita. pengurus MUI. Pengurus MUI. Jadi juga. itu tidak benar bahwa Al-Husam itu tidak menjatuhkan marwah MUI. Nah, sekarang Oke. MUI, ya mohon maaf, oknum MUI yang menjatuhkan muruah MUI sendiri.
Kenapa? Yang pertama pandangan saya, MUI mengeluarkan surat secara impulsif. Ada kejadian ingin langsung keluar surat tanpa bayu-iyu dulu dengan anggota MUI kota yang lain, kota Payakumbuh. Sekarang mana coba anggota MUI kota Payakumbuh yang lain yang bersuara membela surat MUI? Kita tanya itu siapa coba? Anggota MUI kota Payakumbuh yang membela surat MUI kecuali Hanan Putra, mana orangnya? Tidak ada. Karena mereka memang tidak diajak dulu bermusyawarah, harusnya dilemparkan dulu ke grup, setidaknya kalaupun tidak akan dibuat rapat berkumpul, dilemparkan dulu ke grup bagaimana kira-kira kita akan merespon surat dari panitia ini. Memang tidak ada itu musyawarah seperti itu. Bahkan anggota MUI kota itu juga baru tahu ketika surat itu sudah viral. Sekarang mana coba apa lagi ya? Sekarang UAS kan akan melaksanakan acara bukan cuma di Payakumbuh, tapi juga di Kabupaten Agam akan ada di Birugo. Saya dengar seperti itu, di Solo juga ada, di Padang juga ada. Kenapa daerah lain tidak nolak? Oke. Sekarang daerah lain insya Allah ada kampanyenya tuh. Daerah lain insya Allah ada kampanyenya. Artinya UAS tetap ke Sumbar? Nggak, UAS sekarang cancel semuanya. Tapi tadi ada katanya ke Solo. Itu sebelum terjadinya masalah viral ini. Oh gitu. UAS kan saya bilang tadi 1 sampai tanggal 4 akan Ya, ke 1 sampai Sumatera Barat. Ada Oke. 11 titik. Ada beberapa tempat yang memang beliau akan kampanye di situ. Dan panitia daerah tidak berkoordinasi dengan kami. Kami sibuknya cuma di Payakumbuh. Oh gitu. Sekarang di daerah-daerah lain ada acara adat di Padang, insya Allah ada pengukuhan gelar adat bagi UAS. Ya, Datuk Batal berarti? Datuk Gajah Tonggak cancel. Sekarang ada acara pemilu wallahu alam di mana beliau akan kampanye. Sekarang daerah yang jelas kampanye, kenapa MUI-nya tidak menolak? Oh iya. Sedangkan daerah yang jelas tablik akbar tanpa kampanye, kenapa MUI-nya menolak? Kalau misalkan kita mau berspekulasi, apakah di sini ada sentimen manhaj? Ini mohon maaf nih. Boleh jadi orang akan sentimen manhaj atau sentimen politik. Boleh jadi orang akan mengira-ngira sekarang. Ketika UAS tidak jadi datang ke Payakumbuh, paslon mana yang diuntungkan? Orang boleh berspekulasi seperti itu. Paslon mana, Ustaz? Ya, apalagi ketika orang menengok ternyata di depan rumah Ustadz Hanan Putra ada salah satu spanduk calon. Salah satu spanduk calon. Ya, spanduk salah satu calon di depan rumahnya. Itu mungkin orang taruh nggak? Oke. Spekulasi orang kita tidak bisa kontrol. Oh iya, Orang akan berspekulasi. Oke. Nah ini partainya kira-kira ke sini. Kira-kira seperti itu. Artinya dia bisa jadi bola ya? Bisa jadi bola atau bisa jadi sentimen manhaj. Ya, istilahnya kita sama-sama tahu bahwasanya Ustadz Abdul Somad ini pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang mengajarkan masyarakat agar tidak gampang saling menyalah-nyalahkan cuma gara-gara masalah khilafiyah. Ya, Kata UAS contohnya yang paling masyhur itu, kalau ada orang dikit-dikit bid'ah, siapa itu? Berarti dia tukang bid'ah. Karena yang teriak-teriak sate berarti tukang sate. Contohnya gitu. Iya, benar. Ada orang bilang Maulid Nabi bid'ah. Ya. Sudah, kita tetap Maulid Nabi biar dia capek sendiri, kata UAS. Seperti itu. Ya. Boleh jadi ada sentimen seperti itu. Kenapa? Ini mohon maaf. Kenapa? Tahun 2022 ketika kalau Rakorda kan berkaitan dengan politik nih. Ya. Politik nih ya. Rakorda banyak nih, Ustaz. Ya, enggak, yang nomor 5 Lima tadi. kan Oke. karena politik. Politik, Jadi oke. ulama luar jangan urus politik dalam daerah kita seperti itu. Karena pernah juga Sekumu ini membuat di Facebooknya kepada salah satu ustadz yang aliran Salafi Wahabi ya, datang ke Indonesia disambut, selamat datang Ustadz Khalid Basalamah di Ranah Minang. Insya Allah di Ranah Minang tidak ada banser seperti di Jawa yang tukang bubarkan kajian. Itu yang dibilang. Jadi kalau yang ini disambut, kalau UAS kenapa tiba-tiba ditolak tanpa klarifikasi dan segala macam? Ini akan menimbulkan ya asumsi-asumsi, ya asumsi politik bisa, asumsi manhaj bisa, banyak asumsi-asumsi itu. Karena kalau dikatakan asumsi politik sudah terbantahkan, panitia tidak berpolitik, donaturnya jelas, donatur tunggal. Kemudian undangannya juga sudah jelas, acara juga di masjid, tidak mungkin kita akan kampanye di masjid, tapi masih ditolak. Oke. Ya. Tapi masih ditolak ya? Masih ditolak, nggak mau. Iya. Nggak mau. Saya mundur. review sedikit ingatan saya tentang apa dikatakan Ketua MUI Sumbar. Buya, katanya itu kan indikator belum jelas, Buya. Ya. Dia jawab, Buya jawab begini.
karena tim Fakta MUI, enggak jelas tim apa ya, karena MUI mendapatkan indikator videonya bahwa UAS memang mendukung salah satu Yes. ulama kita UAS. Ini host klarifikasi dulu ya. Ya. Ulama keduanya ini, kalau host bilang ini kedua ini adalah ulama kita. Jadi Betul. tidak memihak di mana nih. Iyalah. Jadi kalau mau maaf kalau nanti salah saya sebut nih, nanti marah tim sebelah kiri, sebelah kanan. Harus Ini adil. sama, ini adik. Ini teorinya adalah ulama kita UAS pernah menyatakan dalam sebuah video itu sebuah dukungan. Jadi kata Buya itu menunjukkan salah satu indikator bahwa ini. Tapi benar juga Ustaz bilang tadi, ini kan di masjid tidak ada ini. Iya, sekarang UAS mau dukung siapapun terserah UAS lah. Ya. Ya, UAS mau dukung siapa itu terserah UAS. Yang jadi pertanyaan, acara di Payakumbuh ini diadakan oleh paslon itu bukan? Iya, betul. Itu Tapi tidak ya. Tadi Nah, tidak dapat. Oke. Bukan itu. Clear. Makanya saya bilang tadi, kalau saya mau berpolitik, ngapain saya bawa UAS ke Payakumbuh? Saya bawa UAS ke Kabupaten Agam untuk dukung ayah saya. Ayah Ustaz nomor berapa Ustaz? Iya, nomor 4. Masuk Saya aja. bawa UAS ke Kabupaten Agam untuk dukung ayah saya. Aduh. Ya ngapain saya dukung bapak orang? Iya. Mending Benar. bapak saya diundang. Saya buat acara di situ tujuannya untuk apa? Memang murni itu Murni ini ya. untuk ilmu. Sekarang ya saya tidak akan bawa perasaan juga ya, tapi Baperan, ya, nggak coba baperan. kira-kira bagaimana kita udah capek cari dana, Iya. cari tanah, ngurus ini, tiba-tiba ditolak karena tuduhan yang palsu seperti itu. Simpelnya kita minta itu aja. MUI menyampaikan mohon maaf, kami terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa tablik akbar ini diadakan atau dilaksanakan oleh paslon. Ternyata tablik akbar ini dilakukan oleh Al-Husam. Kan simpel sebenarnya. Betul. Ya, Terang. harusnya MUI juga ngirim surat kepada paslon. Paslon nomor sekian, walaupun Anda didukung UAS, mohon jangan bawa UAS ke Payakumbuh. Harusnya seperti itu. Ya. Ya, kalau MUI bijak. Nah, sekarang tindakan impulsif MUI berefek. MUI sekarang banyak dicaci orang. Ya. Ya, orang berpikir saya senang, saya enggak senang. Kenapa saya senang MUI dilecehkan? Secara personal Ustaz senang dengan kondisi Sumatera Barat yang Saya enggak senang. ini personal ya, maksudnya Ya. personal Ustaz Habib tidak senang dia ini ya. Ya. Sembarangan orang mau ngomong komen gitu ya. Ya, saya tidak senang ketika orang mencaci MUI. Tapi kalau memang ternyata muruah MUI ini bisa bangkit dengan digantinya beberapa orang yang tidak komitmen dengan akhlak MUI, akhlak ulama, tabayun, ya enggak, klarifikasi, duduk bersama, mudzakarah, musyawarah. Kalau orang-orang ini tidak bisa berkomitmen dengan prinsip-prinsip keulamaan seperti itu, ya kita punya banyak tokoh lain. Siap. Ya, kalau itu bisa membangkitkan kembali muruah MUI. Ya, jangan salahkan masyarakat nanti. Kita mungkin membuat keputusan atas dasar keinginan pribadi, dipakai stempel organisasi. Ya, kalau memang salah, ya kita semua ini manusia bisa jadi salah. Ya, secara manusiawi kita bisa salah siapapun. Siapapun bisa salah. Oke Ustaz ya, itu poinnya, siapapun bisa salah. Yes. Betul kan? Tapi ada beberapa catatan tadi bahwa sebenarnya benar ya, maksudnya benar juga kata Ustaz tadi bahwa mestinya ada rujukan dari bahwa ini taruhlah awalnya tadi mengawal Rakorda, Ya. tapi mestinya begitu disurati karena berdasarkan ini tolong jangan ini Harusnya yang itu. Al-Husam inginkan gitu kan Ustaz Ya. ya. Tolong jangan berpolitik. Jangan berpolitik. Jadi pasti di kami himbau kepada panitia Ya. dipastikan UAS tidak berkampanye. Itu kan Ustaz? Yes, enak kan gitu. Hanya itu kan Ustaz? Hanya itu. Oke. Kalau ini terwujud apakah maksudnya apakah ini akan Sekarang kalau kita mau bawa ke ranah hukum bisa ya, tapi saya malas lah. Masa ulama lawan ulama di pengadilan. Kenapa? Pertama, kita pencemaran nama baik. Kita dituduh berpolitik padahal di kita mana? nggak Di berpolitik. mana pencemaran nama baiknya Ustaz? Kita tidak berpolitik, dituduh berpolitik, mengotori masjid dengan politik ya. Nah, itu yang pertama. Bentar Ustaz. Kita dituduh berpolitik. Yes. Indikatornya di mana Ustaz? Kan dikatakan karena acara ini ada unsur politik praktis. Di Kalau surat dalam Di surat video, ya? dalam video bukan diduga lagi, tapi ada unsur politik praktis. Oke. Ya. Kemudian kita juga bisa tuntut. Kenapa? Karena gara-gara viralnya surat dari MUI ini, UAS tidak jadi datang. UAS tidak jadi datang itu berapa coba kerugian panitia? Kita sudah bayar DP panggung, Ya. sound,
Ya kita enggak cuma rugi, belum lagi perasaan kita udah capek keliling-keliling seperti itu ya. Ada, tapi kita enggak ingin ya bersengketa dengan secara hukum ulama dengan ulama, kita enggak ingin. Ya. Tapi kita ingin ada iktikad baik lah dari MUI. Maksudnya kita ini sama-sama manusia. Kalau memang salah. Sebentar, MUI yang Ustaz maksud MUI Payakumbuh ya? MUI Payakumbuh termasuk MUI Sumatera Barat. Termasuk MUI Sumatera Barat. Justru sekarang kita berharap MUI Sumatera Barat itu menjadi penengah, tapi memihak. Itu kacau tuh ya. Itu kacau tuh. MUI Sumatera Barat harusnya kan menjadi penengah nih. Oh, terjadi masalah di salah satu daerah yang saya pimpin MUI. Ini apa kira-kira pangkal masalahnya? Harusnya MUI Sumatera Barat seperti itu. Tapi sekarang mohon maaf, justru seolah-olah MUI Sumatera Barat yang setiap hari tiap ceramah menyinggung ini, setiap video menyinggung itu. Dalam meme-meme ya tuh, foto-foto di Facebooknya menyinggung itu juga. Ini sangat kita sayangkan. Ya, bukan mendamaikan. Harusnya kan MUI Sumatera Barat turun ke daerah, kemudian dikumpulkan. Ini sekretaris MUI Payakumbuh, ini Al-Husam. Apa sebenarnya masalah kalian? Ya nak, apa kira-kira masalah kalian? Bisa nak kita luruskan? Oh, ternyata kamu ini MUI Payakumbuh terlalu cepat mengeluarkan surat. Harusnya kamu konfirmasi dulu kepada panitia, ini politik atau enggak. Kalaupun iya ada acara politik, kamu bisa saja menyampaikan surat itu. Ya nak, surat bahwasanya kami tidak rela masjid dijadikan tempat politik. Ya. Kalau mau berpolitik jangan di masjid. Gampang. Oke. Atau misalkan ternyata bukan acara politik, tapi kita tetap takut ada indikator politik. Jadi bagaimana caranya buat himbauan, buat perjanjian dengan panitia. Kita harapkan MUI Sumatera Barat seperti itu. Itu harapannya Ustaz ya. Tapi ternyata MUI Sumatera Barat yang mengompor-ngompori orang sekarang. Nah, ini sangat kecewa kita. Ya, terbayang Ustaz. Yes. Terbayang, sip. Artinya kalau ini nanti sudah clear di bagian bab itu, kalau kita lihat beberapa memang miss dan beberapa memang ya beberapa ada pihak yang Ustaz bilang tadi ya. Tapi memang itu yang Ustaz inginkan tadi ya. Artinya dari pihak USAM dan tim UAS berharap pertama. Kalau tim UAS saya tidak tahu tim UAS secara umum ya. Sekarang kita bicara regional USAM ya saja. Ya. Ini berbicara regional Payakumbuh. Ya. Orang sekarang karena kalau bicara Sumatera Barat orang akan bilang, "Oh, kan ya tuh UAS kampanye." Kita tidak urus daerah selain Payakumbuh. Sip, terbayang. Artinya kita kerucut ke Payakumbuh ya. Kita kerucutkan ke Payakumbuh. Ketika persoalan ini artinya sebagai pihak yang dirugikan, Al-Husam merasa dirugikan dengan keputusan tadi itu, mestinya ini bisa baik dengan catatan. Ya. Yang tadi Ustaz ya. Ada penengah dengan catatan ketua MUI menjadi penengah, bukan pemihak sekarang. Ini seolah-olah ketua MUI yang menjadi aktor di belakang keluarnya surat dari MUI Payakumbuh. Itulah. Oke, Ustaz, siap. Seolah jadi pemain, enggak jadi wasit lah harusnya. Oh gitu. Bisa jadi ya. pemain pula. Ini kayak main Bahrain lawan Indonesia pula nanti. Bahrain lawan Indonesia. Ya pokoknya kita ingin tekankan, tidak ada konflik antara MUI dengan Al-Husam. Dan Al-Husam tidak ingin berkonflik dengan MUI. Tapi sekarang faktanya Al-Husam dirugikan oleh tindakan impulsif beberapa pengurus MUI. Oknum ya. Oknum MUI. Ya, karena kita juga oknum MUI. Karena Ustadz kan juga di dalam. Kita juga di dalam. Ya. Jadi kita harapkan seperti itu. Ya, jangan main-main buzzer lah. Ini mohon maaf nih ya, Ustadz senior ini jangan main-main buzzer. Itu juga pakai buzzer. Kalau misalkan kita mau tabayun, ayo duduk sama-sama, enggak masalah. Tapi pakai surat resmi. Maunya Al-Husam pakai surat resmi. Iyalah. Seperti apa maksudnya? Misalkan kalau mau islah, saya tidak suka dengan kalimat islah. Ada beberapa pihak ingin islah. Ustaz, kita melihat perseteruan ini semakin memanas sekarang. Kita ingin islah. Tidak, saya katakan saya tidak ingin islah. Kenapa saya tidak ingin islah? Karena kita tidak sedang berseteru. Faktanya sekarang Al-Husam terzolimi karena tindakan impulsif tergesa-gesa dari pengurus MUI. Jadi Al-Husam dizolimi, pengurus MUI sekarang menzolimi Al-Husam. Jadi sekarang yang kita inginkan apa? Pencabutan. Bukan. Ya, perbaiki kesalahan dulu. Perbaiki kesalahan baru islah. Iya kan? Misalkan sekarang nih, Pak Zul sekarang berutang pada saya 1 juta, udah telat 1 minggu. Bayar utang dulu. Bayar utang dulu, baru kita salam-salaman. Ya, sekarang kalau Pak Zul sudah bayar utang, apakah saya masih boleh marah? Masih boleh. Masih boleh. Karena utang itu memang kewajiban. Ya. Tapi marah karena terlambatnya ini, tetap saya punya hak marah. Ya. Baru itu yang diislah. Oh, itu yang diislah. Baru itu yang diislah. Sekarang MUI menyebabkan kami rugi nih. Gara-gara suratnya impulsif. Terbayang nih. Perbaikilah dulu suratnya. Artinya perbaiki surat kepada Al-Husam. Kita tekan sekali Ustaz ya. Berikan surat kepada Al-Husam berdasarkan surat nomor sekian bla 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 bla.
Ya. Ternyata mau buat permohonan maaf kepada umat karena sekarang masalahnya bukan cuma dengan Al-Husam. Kalau Japri dengan Al-Husam selesai itu sebenarnya. Ya enggak? Masalahnya suratnya diviralkan ke media sosial, iyalah. berarti Ustaz Panik maunya lah, diviralkan juga. Enggak, kalau mohon maaf ya viral lah. Diviralkan seperti Karena surat masyarakat sudah tahu sekarang semuanya. Oke, siap. Ya, masyarakat Ya. sudah tahu. Jadi MUI buat pula surat terbuka mohon maaf kepada kaum muslimin karena telah menyebabkan kegaduhan, karena surat kami bocor. Ya, walaupun dia mau ngeles. Enggak, surat itu bukan kami yang membocorkan. Sekretaris bertanggung jawab, surat masuk, Ya. surat keluar. Ya. Kalau ternyata surat itu viral, tanggung jawab sekretaris. Pertanyaannya dua saja. Sekretaris sengaja atau tidak? Itu aja. Ya, sekretaris sengaja atau tidak? Nah, sekarang diperbaiki dulu kesalahan itu. Ya, minta maaf dulu karena membuat kegaduhan. Baru sekarang pertanyaannya, kami mau islah nak? Ya nak, karena kami rugi nih. Ya. Baru diislah, baru Tapi diperbaiki secara dulu. personal Ustaz mau islah kalau ini sudah selesai. Kalau MUI dengan Al-Husam tidak masalah. Tapi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Hanan Putra yang menyinggung saya secara personal. Oke ya. Secara Al-Husamnya ini selesai, tapi beberapa Ada beberapa diksi dari Hanan Putra yang menyinggung saya secara personal. tapi secara kelembaran ya Ustaz. Maka saya juga ingin permohonan maafnya secara personal kepada saya. Oke, nanti kita juga ini ya, artinya beberapa ini nanti kita kayaknya karena ini personal mungkin kita tidak sebutkan di publik. Tidak sebutkan di publik. Di publik ya, Yang tapi itu penting nanti kita ketika tahu. ini ya selesai surat ini nanti tahapannya begitu dicabut dulu, nanti diperbaiki. Ya. Oke. Nah, kemudian kita sama-sama lah MUI, Al-Husam, kita kan sama-sama ingin Ya. kebaikan untuk umat. Ya. Kita buatlah program-program. Ya, siap. Ya, untuk kebaikan umat. Nah, jangan sampai seperti ini. Ini saya tidak tahu nih ya. Kata Imam Ghazali, semua masalah itu bisa diselesaikan kecuali masalah yang berawal dari kedengkian. Takutnya ada yang dengki-dengki ini bahaya. Karena saya dengar juga di belakang ada beberapa senior yang menjelek-jelekan saya di belakang. Begitu. Ada yang menjelek-jelekan karena jenggot kurang panjang. Ada yang jelek-jelekan. Enggak mungkin lah Ustaz. Ada, maksudnya beda manhaj. Ini kan Ustaz bisa panjang nih. Bisa panjang, tapi saya pendek kan. Istilahnya beda manhaj. Katanya ini ya. syubhat nih. Oh, gitu iya, kan. iya. Ada yang menjelek-jelekan seperti ini. Ustadz Habib itu pintar, hebat, tapi kajinya tidak cocok untuk dibawa ke masjid-masjid umum. Cocoknya kepada mahasiswa. Ada juga yang seperti itu cara menjelek-jelekannya, tapi Iya. ujung-ujungnya agar orang tidak mendengar kajian saya. Iya. Nah, itu kan ya sebenarnya sakit juga sih, tapi saya relax aja, santai aja, dan saya diamkan saja kan. Tapi sekarang ya kayaknya Ustaz kira-kira tahu kenapa itu sebabnya? Itulah Karena kata teman-teman kami di lapangan, semakin tinggi pohonnya, anginnya makin kencang katanya. Iya, itu. Ustaz lah itulah, coba kayak rumput aja kayak kami, nggak ada jelek-jelekan. Ilmu kami ilmu rumput. injak kambing. Injak kambing juga nggak ada yang jelekan. Injak kambing tetap hidup rumput. Jadi tetap rumput hidup. Nah, cuma mungkin kayak gitu Ustaz. Jadi memang itu kali ya Ustaz. Karena Ustaz akan memang jadi ulama besar, kayaknya memang ujian menjelekkan kayak makin banyak nih Ustaz. Pokoknya Iya. kalau menjelek-jelekan, jelek-jelekan pakai fakta saja. Iya, gitu kan. iya, Saya pribadi kalau misalkan berbeda kaji dengan kawan, kita siap berdiskusi. Ya. Siap berdiskusi. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Tapi kita sudah nampak ininya Ustaz ya. Karena ini Ustaz banyak harapan. Oh iya, umat. satu lagi harapan Apa Ustaz? kepada ketua MUI. Hah? Tolong jangan curhat-curhat lagi di mimbar khutbah. Ketua MUI mana maksudnya? Ketua MUI Sumatera Barat. Udahlah, jangan dibahas lagi di mimbar, jangan disindir-sindir lagi di Facebook. Karena kalau Itu mau mungkin khutbah lama, bukan khutbah Anda baru. khutbah Jumat kemarin masih bahas itu. Ya, jangan lagi bahas-bahas itu. Oh, gitu ya. Kan kita sudah katakan tadi, ulama dengan ulama bermasalah, jangan curhat ke awam. Oke, Karena siap. awam tidak akan bisa menyelesaikan masalah ulama. Nah, tapi kita bisa mencari muhakam, kita bisa mencari penengah. Nah, seperti itu. Dengan cara yang baik juga. Siapa penengah? Ya, MUI pusat lagi sekarang. Kalau itu kami tidak tahu. Kalau itu kami tidak paham saja. Kalau MUI Payakumbuh dengan Al-Husam, penengahnya MUI Sumatera Barat gitu kan. Tapi ternyata MUI Sumatera Barat kan berpihak sekarang, ya sudah, berarti penengahnya MUI Pusat. Ya. Undanglah ke Khalil Nafis ke sini gitu kan. Allah itu ya Ustaz ya. Siap Ustaz. Kayaknya ini Ustaz ya, kita disclaimer kepada publik bahwasanya ini kita mau lihat jelas secara seperti apa, karena orang yang bertanya-tanya yang maunya kita Ustaz, artinya kalau
kalau ternyata persoalannya tidak paham, baiknya tidak berkomentar. Sepakat Ustaz? Ya? Sepakat. Apalagi menjelek-jelekkan ulama. Betul. Karena ada kesempatan kita lihat Ustaz. Ada kesempatan orang yang ingin katanya lancang kepada ulama dengan ada kasus ini, enak aja dalam komentar. Ustaz sepakat ya bahwa semua ulama kita, bahwa baik ulama dari luar, ulama siapapun, kalimat umat tidak boleh menjelek-jelekkan ulama. Betul. Sepakat Ustaz ya? Sepakat. Sepakat karena memang ini biasa sebenarnya persoalan dalam keumatan biasa Ustaz ya. Maka ada Biasa. ikhtilaf juga para ulama Ustaz ya. Ikhtilaf. Cuma memang karena ini kebablas ke umum ya, Kebablas. ke umum. Sebenarnya biasa, perbedaan ulama itu biasa, bahkan kalau di sebuah majelis itu biasa Ustaz ya. Cuma memang sekali lagi kalau yang tadi Ustaz Habib ya, bahwa kita umat yang tidak paham persoalan, duduk persoalannya, tahanlah diri, jangan enak berkomentar begitu tanpa dasar yang jelas. Gitu, Dan Ustaz. jangan sok bijak juga. Dan jangan sok bijak, tahan sajalah diri. Ya, ini biasa Ustaz ya, ini biasa. Oke, yang jelas kami dari tim sisi lain Ustaz, mungkin untuk umat bertanya-tanya, terima kasih atas kehadiran Ustaz ini. Luar biasa, dan mohon maaf kalau mungkin ada cara bertanya kami yang tidak bijak atau bagaimana, tapi mungkin kita dalam rangka mencari informasi, dan kita doakan Ustaz Habib makin memang Habib seperti di Jawa ya. Doakan saja saya istiqomah menuntut ilmu. Istiqomah menuntut ilmu, istiqomah memberi ilmu. Ya, balik dari sini saya juga menuntut ilmu ke Buya Zamzam. Masya Allah. Dan Al-Husyam semoga makin berkibar, makin memberi manfaat buat umat, sehingga memang sebaik kita itu memberi manfaat kepada yang lain ya Ustaz ya. Insya Allah. Maka tahan kalimat yang tidak memberi manfaat. Betul Ustaz? Betul. Ya. Baik Ustaz, Habib mungkin closing statement dari beberapa penyampaian tadi, mungkin silakan Ustaz. Nah, closing statement dari kami barangkali apa ya kira-kira ya. Jadilah orang yang senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapanpun, dimanapun, karena yang ada di punggung kita ini lebih berat daripada apa yang ada di punggung orang-orang lain. Yang ada di punggung kita adalah nama baik Islam, nama baik kaum muslimin. Boleh jadi kita berbuat buruk, namun orang akan menganggap bahwasanya yang buruk adalah Islam. Makanya tunjukkanlah akhlak Islam dimanapun dan kapanpun. Seperti itu barangkali. Masya Allah. Jazakallah khair ya Ustaz. Ya, jazakallah Masya Allah, luar biasa Ustaz. Akhirnya sampai kita di penghujung, dan semoga cepat seperti yang tadi Ustaz ya. Sekali lagi sahabat, kita doakan semoga apapun yang terjadi di atas dunia ini menjadi pelajaran buat kita ya Ustaz ya. Jadi pelajaran. Barangkali demikian sahabat, dalam inspirasi, informasi, dan edukasi buat pemirsa semuanya, tetaplah setia di channel ini. Akhirnya saya Zulfahmi Adi, Saya Fakhri Ibn Habib mengucapkan terima kasih. Akhir wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.